Kembali lagi di Porsalam bersama saya Patrick dan malam ini ada Bang Gusti yang jauh di Belanda. Selamat Halo malam Bang Gusti. semua, Assalamualaikum. Oh, di sini lagi siang sore, Oh menuju iya sore. siap. Selamat siang Bang Gusti. Malam Bang Patrick, wah kita di dua waktu yang berbeda. Yo, Membahas yang berbeda, tim Manchester United dan, oh sama juga ternyata. sama. Kalau tim yang dibahas sama. Sari boleh berbeda tapi dukung tim yang sama. Betul sekali. Bahkan Sekian dulu, dukung terima manajer kasih. pun sama kan? Oh yoi, gimana nih? Sehat-sehat semua ya Bang Pet? Alhamdulillah puji Tuhan sehat semua. Alhamdulillah, sip. Oke, Gimana Bang? jadi bahas apa kita kali ini? Wah, kayak ini. Kayaknya ada yang enak dibahas Bang. Kalau Apa, bahas gimana, City gimana? kayaknya kalau bahas City kemarin kalah 3-1 udah lah ya, isinya marah-marah Udah lah mulu ya. ntar gitu. Nggak, tapi Ya gini itu. sih, kalau Hmm. boleh bahas sedikit aja ya. But Ya to be monggo. honest, waktu sebelum pertandingan itu bergulir ya, sehari, 2 hari, seminggu, 2 minggu bahkan. Siapa sih fans Manchester United yang yakin kita pasti menang? Tapi Men- kenapa menang, setelah pertandingan kok malah ngamuk-ngamuk? menang sih enggak, Gus. Tapi gua gara-gara teringat Liverpool kan ketika kita lagi down-down banget, nggak ada percaya dirinya, atau bisa nahan 0-0. Gua ngarep. Oh iya, apalagi udah ada 1-0 duluan ya. Sama, gue Iya, tuh memasuki ngarep. pertandingan itu udah lempeng aja gitu, udah lempeng banget. Begitu satu Jadi, kosong, ya nah, siapa yang nggak seneng waktu ya? waktu 1-0 dan 1-0-nya begitu banget golnya kan, Aduh, keren itu banget. golnya Gue mikir, cracking wah, goal, cracking bisa goal. nih bisa nih balik lagi nih derby nih beda nih atmosfernya gue kirain Hmm. kan tambah lagi Rashford dapat dua kesempatan lagi habis itu kan tapi Mhm. disia-siakan seperti biasa disitulah gue pas waktu dia gagal yang kedua yang crossing sampai ke Mhm. pojok terus Ya, dia ya, ya, kontrol ya, tapi bolanya lepas ya. itu gue langsung bau-bau seri nih udah lah nggak apa-apa lah 1 poin datang pulang dari Etihad gue pikirin Masih oke, masih oke. masih oke. Begitu Ten Hag narik Rashford dan akhirnya Manchester United nggak ada lagi itu counter attack yang cukup berbahaya Ah, dan kita dimulai di press terus. Jalan-jalan kalah. Bener. gue ngerasa tuh, gue ngerasa waktu si Willy Kambuala main sih, gue pikir yang waduh nih kayaknya emang emang timpang aja sih. But ya, Ya, anyway, ya, ya, lu lihat sebelum it's kick what it. off aja gue sempat nge-tweet kok, Gus. Buset, nih line up-nya Manchester United kenapa kayak ini ya SMA Manchester ya yang duduk di bench ya. Iya bener banget. Itu kalau Begitu. jeli ya, warga Poros mungkin bisa lihat itu benchnya kayak gimana. Aduh, bandingin sama benchnya tuan rumah. Iya, ibaratnya Mewahnya ini yang Guardiola, sebelah. Kovacic, bangku cadangan. Halo. Ya, makanya gue nggak mikirnya gila ya. Ini yang 11 di lapangan nih habis bensin. Kelar, kelar, Eh, kelar. ya, Bener kan gua kelar. 100% sepakat. Betul. Cuman kalau ngomongin soal masalah derby dan sekaligus ingin kita mungkin bisa sangkutin, kan kita pernah nih ada beberapa tahun yang lalu kita derby sering menang ya kan, baik itu di Hmm. Old Trafford maupun di Etihad. Itu tuh manajernya siapa ya Bang Pet ya? Lupa gue. Siapa ya? Siapa ya? Eh, Iku loh, siapa? iku siapa? Jenenge Susah guru namanya. penjel, guru penjel. Itu mungkin banyak yang lupa pada saat itu kita sering Masa, menang. mosok ya. Mungkin karena guru penjel itu pakai teori, Mas. Jadi Mhm. jatuhnya itu ya terstruktur. Permainannya itu ada bentuknya, ada polanya. Jadi gimana? Ngerti mainnya gitu loh. Nah kalau sekarang kan pelatih nama besar, jadi ya mungkin nggak sehebat guru penjas, nggak move on jadi orang ini. Ya, terutama kan ini ya kan kemarin barusan mungkin pada nonton lah ya apa namanya interview interview yang sama Gary Neville, sama Roy Keane, Carragher sama sama Ian Wright. Wright ya, Carragher, Ole Gunnar Solskjaer yang sebenarnya kan ada beberapa informasi mungkin yang pada saat itu kan dia juga sempat pernah ada wawancara sama Andy Mitten kalau nggak salah. Tapi yang kali ini dia bahas lebih dalam lagi gitu. Menurut Bang Pet gimana nih? Ada apa sih hal-hal yang menurut Bang Pet nih? Kalau kalau Ah, gue lihat di interview Andy Mitten dengan interview kemarin dengan Roy dan Gary ya, dengan mhm. notabene mereka ini they used to be their teammate kan, Ya, teman-teman bareng. Kelihatan kok Ole itu lebih lebih santai ya untuk berbicara
dan nggak terlalu formal, walaupun masih tetap kayaknya masih jaga-jaga. Dia itu kayaknya ada keturunan Indonesianya beneran, Nababan itu betul-betul betul-betul dijaga banget gitu ya. Ada beberapa statement-statement yang menurut gua, elah ini mah kalau di off cam juga pasti lain nih bahasanya. Tapi Contohnya. contohnya mengenai Bapak Ketua Ketua Oh, Kristiano ya. ini kita oke. Oh, bahas-bahas ketua. Mari kita perpanjang. Gimana gimana? Ya, ketika Ole bilang bahwa dia salah satu yang memang mengiyakan transfer itu terjadi Mhm, setelah didatangi oleh board, didatangi oleh scouting katanya kan. mhm, Eh, pada awalnya kan nggak ada yang nyangka Cristiano available. Dan mhm. ketika tiba-tiba dia available, board langsung ngejar, ya termasuk Sir Alex dan semuanya teman-temannya, baik itu Patrice Evra, Rio Ferdinand, Rio semuanya. Ferdinand ya. Dan akhirnya, kalau gue bilang sih itu ada faktor terdesak juga lah ya. Ibaratnya lu nih jadi manajer Manchester United, terus Oh. ada pemain yang bekas teman-teman kita juga, pasti gue bilang, Gus udah ada Gus, ambil Gus daripada Ambil pindah ke aja, klub ambil. sebelah Gus. Nah ya kan, Apalagi yang mau ngambil klub rival tetangga pula ya. rival sekota pula kan, kalau rivalnya Waduh. rival kayak kata Chelsea, karena sempat dirumor kan mau ke Chelsea kan sebelumnya. Chelsea betul betul betul. Nah, ketika di rival sekota yang mau ngambil, udahlah ambil nih. Makanya kalau gue yang tangkap dari segmen yang itu bahwa eh, kedatangan Cristiano Ronaldo kembali ke Manchester United itu bagus untuk Ronaldo, bagus untuk Manchester United sebenarnya. Hmm. Tapi lebih bagus lagi Lebih kalau hal baik itu tidak pernah terjadi. kalau Gitu. terjadi ya. Itu kan jawabannya kayak yang jadi yang benar yang mana? Lu bilang ini merupakan hal Tapi yang yang benar. bagus, tapi nggak Hal jadi. Gimana sih, inkonsisten banget loh. lah ya. Tapi gini sih Bang Pet, kalau menurut gua sih kalau gua ya ketika orang tuh berkalimat agak sedikit kontradiktif, biasanya yang benar tuh adalah kalimat terakhirnya. Yang terakhir. Intinya di situ gitu loh. Betul. Cuman Ya ibaratnya kayak gini, kayak orang bilang, eh sorry nih ya, tapi lu gua pintar gua bukan tapi bodoh. bukan bermaksud ngejudge lu, tapi kan Tapi nah itu yang penting tuh sebenarnya tapinya ya kan. intinya kan lu mau ngejudge gua kan gitu. Atau lagi begini, menurut gua tuh lu tuh pintar, tapi tuh lu sebenarnya bodoh. Nah, sebenarnya tuh yang Nah, yang belakang. bagian terakhirnya itu yang benar omongannya. Nah, tapi gini sih, mengenai kedatangan Pak Ketua Cristiano Ronaldo pada saat itu, jujur sih gua, mungkin lu juga ya, maksudnya kayak yang ya gua happy sih, maksudnya ini kan kayak dream come, Happy banget ya. lebih dari sisi emosional sih sebenarnya, kayak yang ya kita kan sama-sama ada di masa Cristiano Ronaldo datang. Pada saat itu baru kehilangan David Beckham, masih mencari sosok nomor 7 siapa ya kan. Terus datanglah pemuda kriwil ini dan ternyata dia bisa berkembang. Terus ada kisah dia dengan Sir Alex yang kayak bapak sama anak di dalam sepak bola. Ini kan hal yang luar biasa gitu loh, kayak fairy tale sebenarnya kan. Terus dia pindah ke Real Madrid, dia sukses segala macam. Terus ada kejadian yang dia menang Euro, Sir Alex nungguin segala macam. Ya, ya, yang datang ke stadion nungguin ketika dilewati Sir Alex dia langsung berhenti untuk memeluk. Betul. Terus setiap kali banyak sekali momen masih Viva Ronaldo, Viva Ronaldo. Jadi ketika dia datang sih gue ya seneng. Cuman pada saat itu gue sempat sih ada yang satu titik gue yang iya dia 37 ya. Kalau kalau gue lo boleh tanya anak-anak UI deh, United Indonesia. Gue nggak pernah suka sih sama Cristiano Ronaldo karena ketika dia masuk itu Sir Alex betul-betul building the team around him kan. Ya, Dan Manchester United yang biasa kolektif tiba-tiba yang jadi sentralisasi kepada Ronaldo pada waktu itu. Jadi gue sempat mungkin ya itulah, sometimes people nggak bisa menerima perubahan dengan gampang toh. betul. Dan waktu itu gue menolak perubahan itu banget dan jadi sempat ada rasa kesel aja lihat seorang Cristiano pada waktu itu. Dan entah kenapa pas waktu yang transfer yang keduanya ini tetap happy gue, tetap bahagia gue dia balik ke MU. Mungkin dari sisi romantismenya itu tadi bahwa ya ini kalau lu mau ngomong the lost son yang kembali itu bukan Pogba, ya ini gitu loh. Cristiano Ini Ronaldo bener. Dan lu tadi bilang karena Sir Alex build the team around him ya kan. Dan dari wawancara Ole Gunnar kan juga begitu. Ketika dia di wawancara itu dikatakan kan kalau dia ini sudah sebenarnya mempersiapkan tim di preseason. Jamie Carragher waktu itu nanyain kan, gimana lu apakah ada perubahan? Dia bilang, ya iyalah kita sudah nyiapin tim di preseason, pressing, pemain depan ada Greenwood, Rashford, Cavani paling menderita dengan datangnya Cristiano Ronaldo. Ketika Cristiano Ronaldo datang ya kita harus menyesuaikan lagi dengan
gaya pressing yang baru dan dalam waktu yang itu kan ketika dia datang kan Manchester United sudah melalui beberapa Sudah pertandingan melalui juga. 4 pertandingan kan kata kata Ole. Nah, Udah menjalani 4 pertandingan dan ingat fitness tingkat kebugarannya Ronaldo juga belum sempurna karena dia waktu di nah, Juventus juga udah nggak main kan. nggak Dia betul udah nggak ikut betul. latihan juga. Jadi ya there's a lot of things yang menurut gua ketika Ronaldo datang ke Manchester United itu yang going against him sebenarnya. Ya, Eh, tapi Ronaldo is technically ya. Ronaldo man. Musim pertama dia mencetak 20 gol plus kan in all competition. Jadi menurut gua he is the GOAT gitu loh. Ya, Musim ya, keduanya ya, ditambah lagi meninggal anaknya kan dengan segala ya, sesuatu ya, yang ya. kontroversial. Ya menurut gua sih ya Ole betul-betul jujur ketika mengatakan bahwa ya sama kayak perasaan kita berdua ini tadi bahwa Mhm. kembalinya Ronaldo ke Manchester United itu kita happy. Siapa yang nggak happy kan gitu? Mau namanya dibilang kita happy karena dia nggak ke City, bukan itu juga. Karena kita happy dia balik ke Manchester United kan gitu. Dan Yes, kita berharap yes. besar kan, hal-hal besar. Gue waktu itu masih ingat banget, mudah-mudahan Ole dapat bisa ngangkat piala nih bareng sama Ronaldo. Itu baru betul-betul fairy tale dah. Nah, The two boys come back and they bring another trophy to Manchester United waktu itu harapan gue. Tapi reality bites bahwa ya ketika lu udah bikin setup di preseason kayak kata lu tadi Gus, dan tiba-tiba lu harus ubah semua setelah lu ngejalanin 4 pertandingan, itu ya nggak akan segampang itu kan. Katakan Ronaldonya bisa, katakan 1-2 pemain bisa. Nah, mainnya ini kan 11 orang ya, belum makanya lagi itu dia, cadangan nih. makanya betul. Dan ya Nggak semuanya juga smart-smart banget. perubahan dilakukan dengan musim yang berjalan. Ya, Yes. menurut gua sih pada saat itu memang Ronaldo he's showing his class, artinya walaupun 37 tahun dia tetap bagus. Hanya saja permasalahannya sama kayak yang lu bilang Bang, sepak bola ini in the end merupakan permainan kolektif. Ada Yep. satu yang menonjol tapi yang banyak yang tidak bisa menonjol dengan gaya sistem yang berbeda yang harus diadaptasi lagi di atas lapangan, ya akhirnya ya Ya. berantakan, dan itu sebenarnya sangat disayangkan sih ya. Ya bahkan Em, kalau 10 orang pun menonjol, kalau satu orang yang nggak bikin blunder terus ya tetap aja kalah. makanya, dan kalau Gue dilihat ngomongin pada saat Onana by the way. makanya gue langsung potong. Tapi Di nggak, musim waktu lawan City dia luar biasa. dan di musim itu ketika Ronaldo datang, balik lagi ke masalah Ronaldo kan, Ya. ada Manchester United datang yang namanya Jadon Sancho yang dibahas juga kan di wawancara itu. Iya betul. Di situ kita tahu permasalahan soal Jadon Sancho ini memang Ada masalah complicated keping. ternyata. Dia Ya. datang sudah berlarut-larut, ternyata dia tidak bisa ikut adaptasi dari awal, ada gangguan telinga, belum Keping. lagi posisi dia mintanya justru di sebelah kiri, padahal Kiri. oleh sudah ngeplot kiri buat Iya Rashford. untuk Rashford. Hal-hal kayak gitu kan. Kalau gue tangkap salah satu yang disesali oleh kedatangan Cristiano Ronaldo itu bukan cuman dia harus mengkorbankan Cavani. Kalau kalau lu tangkap dia ketika ngomong masalah Dan James, dia kan sempat bilang Yes, uh, yes, 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 yes. before that kita punya pemain-pemain yang who could run all day gitu loh. Kata Iya. Minpor, Daniel Jones. dia gue bacain Minpor biar lu dihujat sama pecinta-pecinta Ronaldo. Tuh, Minpor mengatakan Dan James better than Ronaldo. Nggak, jadi Dari kalau sisi kalau larinya mungkin. ya tapi kan itu di situ Ole udah set up timnya ini memang untuk mungkin salah satunya counter attack ya, Gus. Ya, Jadi ya, ya. with players who can run all day katanya kan. Ya, Dia ya. menyebutkan Jesse Lingard, Rashford, dan Ya, James. betul. Scott McTominay. McTominay tiba-tiba dia harus mengadaptasi tim itu untuk memfasilitasiin seorang Ronaldo yang nggak akan mungkin bisa diandalkan untuk ya melakukan apa yang dilakukan Dan James. Jadi menurut gua dia banyak sih mengorbankan dan lu bayangin aja in mid season walaupun baru 4 pertandingan tetap aja lu udah latihan udah set up sebuah skema permainan yang begitu rapi tiba-tiba lu harus ubah untuk memfasilitasi satu pemain. Ya. Dan kalau balik lagi ke wawancara ya, apalagi yang menarik ya Bang ya yang dibahas di situ, mungkin soal Gua tadi lu bilang soal masalah kenapa? hmm, menarik menurut gue yang dia menyebut McTominay sama Fred sampai Roy Keane mengatakan Nah, barusan gue mau bilang itu juga. Fred Pemain kata yang Roy Keane kan. ya, Tapi itu betul-betul kalau gue bilang ya bahkan sampai detik terakhirnya itu dia masih tetap McFred kan waktu dulu istilahnya
Yes, yes, yes. Ya, Karena mungkin ya ini dua orang yang dia tahu bakal give out 100% untuk dia kan gitu. Dari situ itu. aja, dari statement itu gue dapat gambaran bahwa yang kita omongin selama ini, baik kita di Prosalang, berarti benar. Dressing room ini udah tidak beres dan udah kembali lagi oknum-oknumnya itu udah mulai kelihatan nih dari interview yang kemarin itu. Nah, sepakat gue. Dan dari situ ketika dia bilang soal masalah pemain-pemain yang mau melakukan banyak hal ke dia ya, dan dia sebutin soal masalah Fred, Scott McTominay, ya kita tahu lah kalau dari dua nama itu kan bukan pemain premium. Dan kalau Yep. gua tarik ke zamannya Sir Alex Ferguson, by the way mohon maaf ya kalau gua banyak lagi-lagi narik ke zamannya Sir Alex karena ya Bapak kan living, kita terkenalnya living sebagai guru legend, sejarah. makanya mau gimana lagi. Pada saat itu Sir Alex Ferguson juga dalam setiap musimnya nggak selalu ngandelin pemain premium kan. Banyak juga pemain-pemain yang kelasnya biasa-biasa aja, tapi sama Sir Alex karena memang man manajemen yang excellent, akhirnya bisa dibikin 100, 110, 120% bahkan setiap kali mereka main di lapangan. Dan gue ngelihat ya Scott McTominay dan Fred pun juga seperti itu. Dan bagaimana cara Ole mengelola dressing room yang sebenarnya hitungannya parah ya, tetap bisa membuat beberapa pemain yang mungkin biasa-biasa saja tapi bisa tampil luar biasa di atas lapangan. Fred kalau pas lagi disuruh ngawal Kevin De Bruyne lah contohnya, ditaruh Sampai di kantongin, sampai kunci-kuncinya Fred, sampai kunci-kuncinya De Bruyne dibawa sama dia. ya memang mungkin Fred bukan pemain kayak Bruno Fernandes ya yang mungkin punya umpan-umpan fantastis, visioner yang bagus, kreativitas, tapi gimana daya juang Fred tuh menurut gua luar biasa. Nah, soal masalah Bruno Fernandes kan dibahas juga tuh Bang di Itu menjawab pertanyaan ya terkhususnya ini bani-bani oleh out yang dulu dan juga kita ya yang mempertanyakan kenapa Harry Maguire yang dijadiin kapten. Yes. Kemarin tuh terjawab banget bahwa ya Bruno itu memang emosional dan dia sudah beberapa kali mengatakan kepada Bruno, emosimu tuh terlaluan bro. Terlalu Lo tinggi kalau nggak betul. santai itu merugikan dirimu sendiri. Bagus dalam arti passionate tapi tidak bagus karena bisa merugikan diri sendiri dan itu karena hal itulah kemarin itu Bruno tidak dijadikan kapten sama Oleh. Ole dan Maguire yang dijadikan kapten yang notabene menurut Ole dialah yang leader of the group sebelum datang Cristiano Ronaldo. Dan di situ juga yang menurut gue timingnya memang jelek buat Maguire. Makanya gue semakin setelah nonton interview Ole itu gue yang begitu benci tadinya sama Maguire, sekarang begitu respect sama Maguire karena emang timingnya jelek banget ya. Kejadian di Meccano. Dan sorry gue potong, dan gak banyak yang mau kan bersedia ketika ditanyain sama Ole kan. Gak banyak yang bersedia kan. Lihat terus mau gimana gitu. Fans Nah, kalau mungkin nggak ada yang mau gimana dong? nggak ada kapten, nggak mungkin juga. Dan soal masalah Bruno Fernandes, Ole pun bilang sebenarnya Bruno ini punya kapten material, istilahnya seperti itu kan. Hanya saja memang dari sisi emosional itu yang ya too passionate. Which is buat gua dalam beberapa kesempatan mungkin bagus ya. Cuman tapi gini sih Bang, soal masalah Bruno Fernandes tuh ada satu hal yang ya gua retweet juga ya, dan karena ngomong soal Ole Gunnar Solskjaer, gue terkenang bener bagaimana ketika pertandingan menghadapi Watford yang kalah 4-1 itu, di mana setengah permainan Ole sudah yang gue dipecat Sudah ini. tahu dia bakal dipecat. Tahu terus siapa yang nggak mau main angkat tangan. Nah terus ada pergantian, nanti bisa dilihat siapa aja yang diganti itu sebenarnya terlihat. Ya, itu nanti ketahuan tuh siapa yang nggak mau main. Itulah berarti yang tidak mau main. Terus selesai pertandingan ada satu pemain kan yang datang ke away end yang dia Ya nunjuk Bruno. ini Kita semua, ini tanggung jawab kita semua secara kolektif. itu buat gue yang oh wow, dia Kalau soal passionate-nya Bruno begitu, apalagi hubungannya dengan Ole, gue yakin sih. Apalagi Ole adalah manajer yang mendatangkan dia ke Manchester United ya. yes betul. Yang dia juga passionate untuk bermain untuk Manchester United. Keinginan dia sendiri untuk pengen pindah ke MU kan. Jadi menurut gue kalau hubungan dia dengan Ole itu emang luar biasa. Di luar dia dengan Ole, Bruno Fernandes is a very passionate player. Ya Indeed. balik lagi omongannya Ole, ini hal yang bagus dalam arti lu passionate untuk memainkan semua pertandingan. Tapi kalau lu nggak bisa mengontrol emosi lu kayak kata Bruno, kayak kata Ole, Bruno ini jadi bom waktu untuk dirinya sendiri. Dan itu udah terbukti beberapa kali lawan Liverpool. Ketika dia udah emosional, nggak ada hasil apapun lagi dari dia. Dia betul-betul jadi mungkin dari pemain nomor dengan rating 10 tiba-tiba jadi rating 3 kalau dia udah emosional. Atau kartu kuning yang sering dia dapat ketika dia protes sama wasit, terlalu mungkin perkataan terlalu kasar, kartu kuning terlalu ya. Tapi
Tapi ini dia yang harusnya Bruno itu belajar dari modelan seperti Cantona, dari Kino khususnya. Kino itu Kino, ya. passionate, Kino itu galak, Kino itu dia bahkan mengatakan kan, dia miss satu chance saja itu yang maki-maki dari Kino itu hampir sebelum Iya, air iya. pas penuh banget sampai Ole pengen nonjok dia kan, sampai dia tak dihalangi sama Carlos Queiroz yang it's not worth it, it's not worth it kan ya kan. Tapi menurut gua itu passionate, cuman dia mengeluarkannya itu dalam bentuk oke lah emosional apa semua, tapi dia masih bisa mengontrol permainannya sendiri. Itu yang mungkin yang harus Ya. dipelajari sama Bruno, bahwa you can be passionate tapi lu harus bisa mengontrol bahwa emosi lu tuh harus lu pisahkan dengan permainan lu. Permainan lu ya gimana caranya I don't know. Ya sama aja kayak kita lah. Kita mau sekesal apapun kalau in working environment ya lu kerja dengan profesional kan gitu Ya, istilahnya ya, gitu. ya. Kalau Bruno Tapi kayaknya udah terlalu inilah meledak. tapi menurut gua mungkin kita sepakat apa enggak gua nggak tahu, tapi gua melihat saat ini di squad Manchester United, if talking about the captain, buat gua ya the only option, the best option buat captain ya Bruno. Ya memang Bruno. mungkin Bruno bukan yang sempurna, tapi kalau kita ngelihat situasi saat ini di squad Manchester United, sepakat nggak Bang Patrick di situ? Gue sepakat. Gue nggak ada ngelihat yang mungkin dalam AC, mungkin 3-4 tahun lagi gue bisa lihat Lisandro Martinez. ya jelas Lisandro he's my favorite player man. Yes, Asal yes, yes, yes. Varane is not captain material, sorry to say. Dia ya dia other option is Maguire. Kan nggak mungkin kita balikin lagi ke Maguire. Minpor lu ajak ribut. Lagi tanya. By the way, warga Poros, Mimpor ngetik Onana. Bagian bukan suara dia kalau dulu kan suara dia juga nggak keluar kan. Orang nggak tahu suara dia dulu ya. Jadi ketika Zoom kayak gini dia nggak keluar suaranya. Kalau sekarang kan orang udah tahu suara lu Minpor, ya udah keluarin aja ngomong aja. Oke. Tadi soal masalah Bruno Fernandes, apalagi ya menurut gue yang oh ya Roy Keane. By the way, Roy Keane, Ole Gunnar dipecat ya, Roy Keane Ya, bela-belain dia loh. Datang ke Norway, driving 7-8 jam. What a Enggak, real captain inside and outside the field. Itu produk dari Sir Alex Ferguson. Plus minusnya apapun itu produk dari Sir Alex Ferguson. Bagaimana Sir Alex bisa bikin bonding yang sedemikian kuatnya di Tapi squad. itu juga kembali kepada karakternya Roy Keane sendiri sih, bro. Yes, sepakat gue, sepakat. Dia memang modelannya begitu kali ya. The Irish bloodnya dia ketika karena the way Ole got sacked juga itu nggak benar kan. Mereka yang internal juga tahu bahwa ini the players threw him under the bus itu kan bolak-balik yang waktu ketika Ole dipecat itu kan bolak-balik Gary, Carragher, Kino, Scholesy bahkan pernah mengatakan bahwa ya the players threw Ole under the bus kan gitu. Dulu gue berpikir bahwa ya ini teman-teman lu belain teman lu gitu loh ya. Tapi in reality memang seperti itu sih. Kalau sekarang kita udah lewat 2 tahun ini kita lihat telah balik kejadian tersebut. Literally the players threw him under the bus dan makanya gue agak bersyukur salah satu player yang membuang dia itu yang mencelakakan Ole ini sekarang udah 4 tahun nggak bisa kena ban dan setelah 4 tahun ini gue yakin harus pensiun kan gitu aja. Nggak, tapi dari sisi itu mampus kok. Tapi bener kan karena Ole juga bilang kan bahwa dia melihat penurunan permainan Manchester United karena para pemain sudah malas bergerak, malas berlari. Di situ dia sudah merasa this is not right, sudah nggak ada gunanya lagi lah dia bertahan di situ karena nggak akan ada gunanya juga ketika para pemain sudah ibaratnya sudah nggak mau bermain buat dia. Tapi gue suka tuh yang Ole bilang, Gus. Kalau seandainya gue bertahan aja sampai akhir musim, posisi 2 gue yakin dapet. Lo dengar nggak tuh? Iya. Or 4 besar or something yang jelas dia juga melihat kan karena Champions League gue bisa dapetin katanya. Kalau setelah dia cabut ikut Nick itu yang nyatanya setelah gue cabut nggak ada perubahan yang signifikan. Nggak ada perubahan. Iya. Ya kan? Iya. Emang nggak ada lah. Ya dari situ kan sekaligus juga menurut gue sih. Jadi ya menjawab ya kritikan-kritikan terhadap Ole bahwa atau dalam hal ini adalah manajer Manchester United ya bahwa mengganti manajer itu bukan jawabannya sih. Di banyak kesempatan di Manchester United gitu loh. Ya. Apalagi bahkan kalau gue agak tariknya karena kita ngomongin masalah stick to football di interview Ole ini. Bahkan waktu Wayne Rooney di interview sebelumnya. Ya.
Wayne Rooney itu mengatakan bahwa Van Gaal itu tidak pernah, David Moyes pertama, David Moyes tidak pernah dapat kesempatan. Dari hari pertama dia datang, dari pertama David Moyes datang, pemain senior itu, senior loh yang dibilang ya. Ya. Artinya kan Rio Ferdinand, Nemanja Vidic, Van Persie, Wayne Rooney-nya sendiri. Giggs. Giggsy. Dia mengatakan bahwa the senior players never gave him a chance. No. Ya. Jadi ya ini yang mungkin bagi warga Poros dan siapapun yang menonton ini, kenapa kita selalu mengikuti yang mau lu bilang sekarang jadi jargon yang ditinggalkan nama Sir Alex Ferguson. Your job now is to support the manager. Yes, itu important. Ya itu important. Kenapa? Karena solusi untuk out-out itu nggak akan pernah ada. Itu bukan solusi bahkan. Karena balik lagi, di belakang manajer itu ada beberapa susunan. Di atasnya ada manajemen, di bawahnya ada pemain. Dan staff-staff di samping kiri kanannya. Dan ini kalau nggak bekerja sebagai satu kesatuan, you're not gonna get a result. David Moyes dari hari pertama, pemain-pemain senior udah tidak mau. Dan kalau menurut gua ini yang jadi contoh jelek. Makanya kalau ketika sekarang Rio Ferdinand atau siapapun yang pemain senior mau ngomong, gua akan ngejudge jadinya. Pemain muda nggak akan mungkin berani ngelawan manajer kalau lu yang senior-senior karena di awal lu udah nyontohin bahwa kita bisa kok ngedepak manajer. Akhirnya apa? Ketika mereka semua pensiun, yang the next generation diterusin caranya senior ini diterusin. Ya korban berikutnya Van Gaal. Setelah Van Gaal masuklah Jose yang masalah Pogba itu. Gua dari hari pertama dia balik gue langsung bilang there was a reason why Sir Alex threw him away. Ya, indeed. Tapi there's a reason why Sir Alex threw him away. Ya. Dan kalau ngelihat dia bilang akan ada yang mengatakan enggak kok Pogba dijual karena ini. Literally Sir Alex nggak akan ngejual pemain yang bagus. Kalau tidak bermasalah. Beckham bagus dijual. Kenapa? Karena mulai bermasalah dengan menurut Sir Alex ya. Jadi ya nasib Ole akhirnya dan bagus jeleknya bukan hanya soal teknis yang dilihat oleh Sir Alex, lebih penting adalah karakter pribadi mentalnya seperti apa ketika dan itu juga yang dijalankan Ole. Iya, dan ketika pemain itu tidak bisa konsentrasi di atas lapangan, menganggap remeh manajer, ya sudah buat Sir Alex itu jelek, mau sebagus apapun skill di atas lapangan. Dan tadi lu katakan soal masa David Moyes, gue teringat memang Patrice Evra, indeed dia di salah satu wawancara pernah mengatakan ke rekan-rekannya, come on guys, we should give him a chance. Artinya kita harus kasih kesempatan. Artinya selama ini nggak dikasih kesempatan si David Moyes. Dan di sisi lain itu juga menggambarkan kalau manajer itu bukan seperti kayak apa ya, kayak permainan aja ya. Soalnya skuad dari Sir Alex Ferguson pindah ke David Moyes itu kan hampir sama. Ibaratnya kalau kita ganti joystick orangnya doang ya, ini sama aja begitu. Tapi ternyata tidak. Ada banyak hal complicated yang terutama manajemen yang tidak sama satu orang ke orang, satu manajer ke manajer gitu loh, sehingga ya contoh-contoh seperti ini banyak sekali terjadi di klub-klub lain juga. Ganti manajer, skuadnya hampir sama tapi prestasinya nggak bagus kayak gitu kan. Nah makanya sekarang ini terus sehingga menurut gua it's not that simple gitu loh. Buat hanya ganti manajer and then we get instant solution. Yang instan ya, yang nggak seperti itu. Dan tadi lu katakan juga soal masalah manajer, terus banyak juga yang bekerja di atasnya, di bawahnya, termasuk juga rekrutmennya. Nah, di situ kan juga disinggung tuh soal masalah Jude Bellingham dan Erling Haaland. Bahkan Roy Keane mengatakan kan, kalau misalnya Haaland mau, gua sendiri sudah menjamin bahwa Haaland akan fit in dengan tim itu dengan bagus karena dia membawa aura positif yang sangat bagus kan dengan senyumnya aja. Bahkan dengan waktu Haaland datang itu kalau dia datang, gue yakin gue bisa mendamaikan dia dengan Roy Keane bahkan sampai ini. Tapi di situ juga memperlihatkan gini, ketika gue ngeliat bagian yang itu ya Bang ya, ketika dia bahas soal masalah Haaland, terus dia bilang Oke, Haaland 18 months, 18 bulan sama Ole. Gue tahu bener pemain ini. Kita harus datangkan. Pada saat itu statusnya Ole masih sebagai caretaker ya kan. Terus ketika dia sudah belum. Kan pertama kan dia masih di ini. Di Molde. Ya, di Molde dia tawarkan ke MU kan. Dan waktu itu MU nggak mau. MU nggak mau karena nggak punya nama. Begitu si Haaland mulai mencetak gol, baru nih MU belum. Pertama kali dia ke Salzburg dulu, di Salzburg
Di Dia belum Salzburg main 3-4 bulan. belum dimainkan. 3-4 bulan, dia bilang, udah lalu tebus aja rilis close-nya. Berapa rilis close-nya? 20 juta 20. doang. Nah, di situ gue berpikir, wah gila, parah bener ya manajemen Manchester United. Tapi di sisi lain gue, pada saat adegan itu gue berusaha untuk berada di sisi lain. Artinya begini, gue melihat ya, memang seperti yang Sir Jim juga katakan, Sir Jim Ratcliffe, bahwa struktur manajemen Manchester United ini belum bisa menciptakan environment untuk mensupport manajer. Pada saat itu, gue berpikir begini ya, gue sebagai Ed Woodward katakanlah, yang gue nggak punya pengetahuan sepak bola, decision ada di gue. Lalu datanglah nih si Ole Gunnar Solskjaer bilang, ini pemain bagus, 18 bulan gue sudah amati nih bagus. Ya gue pasti kayak, oke, tapi apa jaminan gue akan, tidak ada, posisi penengah gitu loh Bang, antara CEO dan juga manajer atau pihak lain lah, dalam hal rekrutmen. Jadi, dan jatuhnya kan, Gus, sorry gue potong ya Gus. Enggak apa-apa. Masalah yang kayak Ed Woodward, dia kan nggak punya latar belakang sepak bola sama sekali. Yes. Mindset dia itu cuma nama Haaland, emang gue bisa jualan baju. Nah, lu bisa lihat kan rekrutmen mereka itu big name semua hanya untuk balik lagi ya jual baju. Pogba, Cavani, Zlatan, Ibrahimovic, siapa? Varane, Ravel. Emang Varane masih Ed Woodward ya? Oh iya ya. Masih dong. Iya, Ronaldo. Jadi ini memang untuk jualan baju kan. Jadi ketika dibawa ke nama Haaland yang belum mencetak gol sama sekali. Dan Dia masih pemain muda. Pemain muda gue juga masih banyak, buat apa kan gitu. Monggo, sorry saya potong. Nggak, tapi gue sepakat sih, artinya memang sudah CEO orientasi ke sepak bolanya kurang. Terus tidak ada lagi pada saat itu, tidak ada ya itu tadi posisi tengah yang bisa memberikan keputusan soal masalah atau memberikan masukan atau ya katakanlah bahkan keputusan. Disinilah menurut gue pentingnya mungkin posisi seorang sporting director yang mungkin punya melihat visi lebih jauh lagi, ya kan, punya pengetahuan sepak bola juga lebih bagus lagi sehingga bisa memperkuat opini dari manajer atau justru men-challenge balik gitu. Ada diskusi juga di sana. Karena ketika itu tidak ada ya menurut gua ya jadinya kayak Haaland dan juga kayak Jude Bellingham ya. Ternyata Jude Bellingham yang Jude Bellingham ternyata sampai Cantona didatangkan. Oh my God, Brian Robson didatangkan untuk menyambut. Sir Alex datang. Itu yang dicandain sama Roy Keane. Apaan sih? Buat apa mereka datangannya untuk datangin? Kalau pemain nggak mau datang untuk main untuk kita, nggak akan mau lu datangin siapapun nggak datang. Terus masa iya ada yang datang cuma gara-gara karena dia ketemu sama Brian Robson, Eric Cantona. Oke, I want to join this club. Kan kayak gitu juga dibilang gitu juga kata Roy Keane kan. Datang Ole kan dicandain kan. Itu karena lu nggak datang. Coba kalau lu datang, dia gabung sama kita. Tapi ya di situ juga membuka sih bagaimana Ole Gunnar ya, artinya membuka ya sangat kurangnya ya manajemen Manchester United struktur, terutama dari sisi rekrutmen, di mana rekrutmen kan menurut gua kunci ya Bang ya. Kalau kita bandingin sama klub-klub lain yang sekarang lebih established, katakanlah Liverpool, Manchester City, mereka punya susunan manajemen yang lebih solid gitu loh, mensupport kinerja dari manajer. Dan ini dari situ Bang, dibalik lagi ya, total dari wawancara tersebut, gue melihat, wow, Ole Gunnar Solskjaer, dengan hal-hal seperti itu, lu bawa kita finish peringkat 3, peringkat 2, lu bawa kita ke final, makanya kualifikasi Liga Champions bukan masalah dalam beberapa musim, ngalahin Manchester City home and away. Gue langsung yang, oh wow. Makanya gue terus di Twitter yang lu samperin juga kan, itu yang gue bilang, seandainya kalau Minpor mancing. Ya makanya gue tulis kan, seandainya pada saat itu tidak semuanya dinilai terlalu dari menang kalah, seandainya fans ini punya kesabaran ya untuk melihat hal yang lebih besar lagi. Di situ ada beberapa yang nulis seandainya Ineos datang lebih cepat. Sebenarnya gini, salah satu ya again. ditulis tuh, bacain Bang, gua nggak tega bacanya. Tandanya fans Ronaldo nggak berisik katanya. tapi balik lagi, kayak gue seneng lihat Ole, dia bahkan waktu di interview itu kan mempertahankan skema permainan dia. Ketika Roy Keane mempertanyakan, tapi lu kenapa selalu stacking? Kenapa selalu dengan formasi lu yang seperti itu? Nggak pernah
Apa ketika lu away, lu nggak masalah dengan sit in, bertahan. Tapi kenapa di home lu nggak mau bertahan? Nggak ada salahnya. Gue seneng banget jawaban Ole. Karena gue mikirkan fans MU juga. Yes, MU betul. yang kita kenal adalah tim yang menyerang, tim yang atraktif. Kita juga memberikan entertainment kepada fans yang datang. Ya. Jadi nggak cuma semata-mata tentang menang kalah. Itu bahkan ada yang dia tutup dengan kalimat yang waktu hari pertama saya datang ke Manchester United sebagai caretaker, gue mengatakan let's play the Manchester United way, Yes, kata dia. yes. Dan itu Gue lihat. Ashley Young saat mereka selesai meeting itu, Ashley Young sambil keluar ngomong sama Ole, thank God we're playing Manchester United way, kata ya. Kembali ke bermain seperti Manchester United. Artinya apa? Ya itu statement dari Ole atau siapa yang bilangnya. Ya mungkin karena selama yang Van Gaal mungkin gaya Barcelona, ini gaya ini. No, this is Manchester United. The way we play is attacking football. Attractive, entertaining football. Makanya yang Ole bilang kan Roy Keane bilang, ya tapi kalau lu bertahan kan lu menang. Lu dapat poin katanya. Ole menjawabnya dengan simple. Ya kalau kita tahu kayak contohnya main lawan City. Kemungkinan untuk kalah itu udah jelas ada. Kalau ketika kita lawan City, kata dia. Daripada gua main bertahan, mendingan gua mencoba untuk melawan dan kalaupun kalah ya udah, memang udah kemungkinan besarnya tadinya kalah, tapi minimal gua melawan, kata ya kan. Ya itu entertainment-nya menurut gua. Dan itu yang memang mindset yang perlu, bahwa ya kita kan selalu bilang kan, bahkan yang banner itu play like you mean it, play like you mean it. Dasarnya Ole itu yaitu bahwa lu mau menang atau kalah, minimal lu serang, minimal lu bermain, minimal lu adalah pemain-pemain ini memberikan all out. Kalaupun kalah, gue yakin fans juga. Stratford End, Old Trafford nggak pernah menghujat Ole kan? Yang menghujat itu adalah media sosial. Old Trafford was faithful to Ole until the end gitu loh. Until the end, indeed. Tapi Bang, kalau gue potong, nonton terus bilang enggak kok, pernah ada yang ngechan you'll be sick in the morning atau apa bu. Itu lawan yang itu dari AWN. Jangan ketipu. Bedakan, Pak. Bang, tapi gue nanya ini karena lu bilang tadi soal masalah bertahan, pasti kan soalnya mungkin ada yang nonton mengaitkan juga dengan gaya permainan Erik ten Hag, di mana Erik ten Hag kemarin dia main bertahan ya kan ketika menghadapi Liverpool dan juga Manchester City. Menurut lu bagaimana? Ya, different manager, different style, man. Dan gue he decided untuk bermain. Tapi gini, Gus, gue susah jawab yang pertanyaan lu ini. Kenapa? Karena dasarnya satu, Erik ten Hag came into that game dengan squad yang menipis, squad yang depleted bahkan. Setuju. Jadi lu nggak bisa, seandainya gini lah, lu mau main attacking football atau lu mau main defending football juga lu nggak akan bisa sempurna. Sekarang lu main dengan apa adanya. Sekarang di depan aja, lu mau nggak mau Rashford di depan. Kiri lu paksa Garnacho, dia bahkan harus mengeluarkan Anthony dan Fofana. Jadi ini adalah sebuah kondisi di mana Erik ten Hag nggak bisa dia nggak punya opsi. You don't have an option. As simple as that. Sepakat gue. Gue melihat sih begini ya. Ada semacam kayak dilema gitu loh. Dia mau main secara menyerang dengan resiko sudah kalah besar pula. Itu kenyataannya karena bagaimana gapnya kualitas antara City dan United ini sedemikian jauh. Di sisi lain, dia juga dituntut untuk mendapatkan result. Dan dia menilai ya result yang mungkin ya menurut gua nih, asumsi gua, result yang paling objektif adalah bisa ngambil at least 1 point dari Etihad. Itu sudah kayak kita ngambil 1 poin dari Anfield, itu sesuatu yang luar biasa gitu. Sehingga dia menganalisa dan akhirnya memutuskan we're playing compact, defensif dengan mencari kemungkinan serangan counter, mencari peluang dari situ. Dalam beberapa terus gimana, Bang? Dan beberapa pertandingan sebelumnya dia berhasil kan, ketika kita menang lawan City di Old Trafford tahun lalu, ketika kita menang menghadapi Arsenal tahun lalu. Jadi menurut gue sepakat sama lo, different manager, different style. Dan karena situasi juga beda ya. And if you go back to kita kembali lagi ke pertandingan Manchester City kemarin, untuk menjawab sedikit lah tentang pertanyaan lo tentang Erik ten Hag kemarin dengan gaya stylenya bermain khususnya untuk City kemarin ya. It works sebenarnya. Tapi at the end of the day, these players bukan robot. They run out of gas. High pressing. Lu lihat babak pertama.
City itu yang biasanya passingnya begitu rapi, cakep, nggak bisa ngapa-ngapain juga kok bisa kita tekan. They can't. Oke, peluang mereka banyak, tapi gua ngelihat pertahanan kita rapi, mereka disiplin. Onana was at the top of his game. Yes. Uh, Dan gua kita unggul haters, dulu. Dan kita unggul dulu. credit given when credit is due, man. And Onana Iya. was excellent. Dan Tapi kita bisa unggul duluan kan? Artinya 3 poin di kita tangan. iya. Bahkan kita punya beberapa kesempatan yang betul-betul clear chances. Iya. Rashford one on one yang pertamanya. Oh, Dia yang itu dia pakai kepala di sini terus bolanya. Betul. itu just bad luck, man. It's just bad luck. You can't. Gue tahu dari cerita-cerita gue tangkap Panji kayaknya marah-marah pas waktu nobar. Tapi what can you do? Dia mantulin ke depan, Yes. bolanya rumputnya mantulin kemana? Kita pernah juga kok diselamatin kayak gitu. Ingat nggak yang tendangan lawan siapa itu yang Onana keselamat gara-gara rumputnya lawan bola. And in this time ya kali ini si bolanya tidak berpihak kepada Manchester United dan Rashford. Yang kedua juga Rashi, kalau lu bilang dia first touch controlnya itu jelek, he control the ball. Masalahnya dia larinya kan kenceng tuh ngejar bolanya. Lu kalau belajar fisika ada namanya momentum. Ketika lu lari sekecil badan lu masih ke sana, bro. Kenceng itu dia larinya. Mau gimana lu caranya? Kalau dibilang dia kontrol first touch-nya yang dia nggak bagus, no, dia kontrol kok bolanya. Masalahnya dianya yang masih ke bawah arah bolanya. Ya. Jadi you can't. Intinya gini, kalau kita lihat dari tactical game-nya, Erik ten Hag won the first half. Tapi again, it's a game of two halves kan. Di babak kedua, bensin habis, pemain cadangan lu nggak ada. Tapi soal masalah bensin habis, kalau dilihat ya kemarin pertandingan itu, oke, 1-1 gol Foden luar biasa by the way, walaupun ada kontroversi. Gua aja sampai nge-tweet, gila ya, this is a derby yang betul-betul entertaining, banyak golnya. 2 gol luar biasa. Nah, gol kedua dan gol ketiga dari Manchester City itu terjadi setelah adanya pergantian. Artinya apa? Kedalaman squad matters buat gue. Sesimpel itu saja. Dan City lebih mewah kedalaman squadnya. itu yang menentukan. Mau gimana lagi? Kalau yang satu itu gue betul-betul jujur ya, waktu Rashford ditarik, gue nggak suka Rashford karena dia suka nggak mau back. Tapi ketika lu tarik Rashford, waktu dia tarik Rashford itu dalam otak gue cuma satu. Lah lu goblok atau apa sih? Ternyata kalau misalnya lu tarik Rashford, ya itu Kyle Walker bakal bebas maju ke depan juga. The only reason Kyle Walker nggak ikut maju karena dia masih jaga-jaga Rashford. Lalu begitu tarik Rashford, ya ikut maju lah winger-wingernya. Tadinya kenapa? Tadi gue berpikir yang punya peluang diganti sebenarnya Anthony. Garnacho. Terus setelah pertandingan baru makanya itu gue berpikir justru Garnacho. Terus begitu pertandingan ada wawancara dikasih tahu ya Johnny Evans dan Rashford sebenarnya nggak 100% loh. Lah iya loh, gue pikirnya tapi balik lagi ke dalaman squad lu udah, ya balik lagi ke statement gue bahwa lu nggak punya opsi lagi, you have to put siapapun yang bisa main intinya kan. Sepakat. Rajut apa yang adanya, men. Lu mau bikin baju nggak ada benang, ya udah pakai kayak tali rafia dah. Dari sini kalau gue ambil ya Bang ya, dari pembicaraan kita barusan soal masalah Erik ten Hag, kita bahas soal masalah derby Manchester kemarin dan wawancara dari Ole. Kalau gue simpulkan ya, mungkin lu bisa nggak sepakat ataupun ingin ngelengkapin bahwasanya kita sebagai fans kita sebagai fans dalam memberikan pendapat ya, apalagi vonis manager out harusnya lihatlah secara garis besar dulu, jangan hanya soal hasil-hasil di lapangan, bahkan jangan cuma soal masalah permainan di atas lapangan. Ternyata di belakang itu semua sangat kompleks sekali. Bener nggak Bang? Yang ya kalau gue mau ngambil tambahan kepada 09 lu ini, fans ini belajar untuk gini aja deh. Itu mereka itu punya lisensi, ya, UEFA license. They know what they're doing. Nggak mungkin klub sebesar Manchester United mengambil orang yang nggak tahu apa yang harus dilakukannya, kan gitu. Nggak mungkin tim-tim Premier League itu ngambil manajer asal-asalan, kan gitu aja. Satu, lu nggak punya lisensi, ya. Lisensi tertinggi di Indonesia juga masih A kok, ya, mau AFC itu udah yang tertingginya. Jadi mungkin bahasa yang paling enaknya itu adalah shut up. Lu nggak tahu apa-apa juga. Itu bahasa yang paling enak ya. Nggak, maksudnya gue capek juga gitu loh. Bukan gue mau kasar, nggak.
kalau lu mau mengkritik silakan. Kita juga sering kok mengkritik. Ya Ya, ya, barusan juga gue kritik kan. ya, ya, Apa-apaan sih ini gue atau apa sih Erik ya. Ten Hag? Itu mengkritik nggak apa-apa. Tapi kalau lu mau sampai mengatakan enggak, Manchester United butuh manajer yang lebih bagus. Lah emang lu tahu kondisi Manchester United seperti apa? Ole udah membongkar sedikit kan, bahwa di manajemen atas pun tidak ngerti bola. Di bawah pun banyak yang nggak mau main, yang apa adanya, yang hanya ngejar uang. Di staffingnya dia juga, scoutingnya kebanyakan kan kalau kata Ole. I don't know how many scouts yang waktu itu kata dia. Iya, dia Kebanyakan. bilang ngasih report Dia bilang terlalu. terlalu banyak scoutnya ya. Gue ada kasih opsi, tapi balik lagi ketika opsi pemain-pemain yang mau didatangkan itu, gue diturunkan lagi sampai 5. Dari 5 itu kita ketemuan yang ini gue udah suka, tapi manajemen nggak suka, akhirnya nggak jadi juga kan gitu. Jadi ada Harganya banyak ketinggian proses yang talentnya. terjadi di dalam sebuah tim sepak bola. Dan ada contoh ya, fans MU ya, kalau lu nggak mau bersedih-sedih terus, lu nggak mau bersungut-sungut terus, coba contoh fans Arsenal. Nggak usah fansnya deh, fansnya juga banyak yang out juga kan mereka tuh. Tapi intinya lu lihat Arsenal dan lu lihat mereka mempertahankan Arteta. Arteta juga dulu dibu untuk out loh, tapi dipertahankan sama manajemen karena mereka ngerti bola minimal. Dan hasilnya sekarang lu lihat Arsenal bersaing mengejar Premier League lagi. Kuncian dari sepak bola itu adalah stability, konsistensi. Kalau lu nggak punya stabilitas di dalam manajemen, nggak usah sepak bola. Di kantor lu aja dah. Kalau tiap hari ganti bos, hari ini bos A mengatakan, oke, lu kerja dari jam 7 sampai jam 4. Bos B tiba-tiba diganti, bos A diganti, tiba-tiba bos B. Gue mau semua datang jam 6.30 pagi, nanti pulangnya jam 5. Lu benci sama bos B. Diganti lagi sama bos C. Bos C bilang, Belum oke cara guys, kita kerjanya. boleh kerja dari jam 9, tapi pulangnya jam 9 malam. Intinya, lu butuh stabilitas dalam sebuah pekerjaan. Dan Genggarin kalau tapi nih Bang ya, gini, karena kalau lu pakai soal masalah Arteta, kadang beberapa yang mengatakan nggak bisa dibandingin soalnya bagaimana dana belanja Erik Ten Hag mungkin yang lebih tinggi daripada Arteta. Kalau gua nilai, justru disitulah karena apa? Ketika pemain datang dengan harga yang tidak pas ya, dengan harga yang tinggi, itu beban lo bagi manajer. Manajer datang pemain terlalu mahal, katakanlah Anthony 90 juta. Erik Ten Hag masih berpikir mungkin ini harus dikembangkan, tapi he has no time, dia nggak punya waktu karena apa? Ini harga Ya, 90 gue nggak juta punya time to babysit, ya betul. sekarang karena 90 juta, tapi ketika dia tidak bisa bermain dengan bagus, bayangkan kalau seandainya kan Anthony pada saat itu datang, memang betul direkomendasikan sama Ten Hag, tapi datang dengan 30 atau 40 juta. Pasti akan berbeda ekspektasinya, bagaimana program yang harus dibuat, karena lu datangin pemain dengan 90 juta, artinya ya pemain ini harus memberikan impact right here right Ya, now. Ini dan Harry sekarang Maguire juga begitu kan, bro. tuh 80 sama juga. juta, begitu dia masuk dengan 80 juta, ekspektasinya itu luar biasa. Oh, Ketika main di Leicester, ketika dia main di Southampton, dia bisa bermain lepas. Ketika di Inggris, dia bisa bermain lepas, karena nggak ada tag itu di belakang dia. nah Dan itu dia. sekarang, ketika itu semua udah dicabut, dan dia kembali ke performa awal, people forget about the 80 million kan gitu. Jadi ya Yes. susah. Justru kadang kalau dipakai soal masalah angka ya sebagai argumentasi, sorry mungkin gue yang salah, tapi gue justru melihatnya itu justru membuktikan bahwasannya yang di sana lebih bagus karena bisa memberikan price tag yang lebih sesuai daripada manajemen Manchester United yang penting datang, lu mau berapa, ini duitnya. Tapi kalau gue bilang ya, kalau tadi yang lu bilang bahwa ada yang bilang nggak apple to apple kalau Erik Ten Hag dengan Arteta atau Ole dengan Arteta. Sekarang gini aja, kalau masalah dana belanja itu kan balik-balik ke klub masing-masing ya. Manchester United punya uang yang berlebihan. Arsenal nggak akan ada yang namanya Arsenal tax. United United ada United tax. Jadi itu udah resiko ketika lu pegang Manchester United. Yang gue omongin kenapa masalah konsistensi itu adalah ketika manajemen mendukung penuh Arteta dan fansnya pun akhirnya terbukti, akhirnya yang tadinya out, gue sering kok nangkepin di Twitter juga, akhirnya pada ngapus Arteta outnya gara-gara tahu gue sering nyelam kalau udah ngomong sama fans Arsenal. Tapi it's a proof ketika lu kasih waktu, sebuah sistem sepak bola itu nggak terjadi dalam 1 musim 2 musim. Fergie made his season di tahun keempat baru angkat piala. Bukan guru sejarah, bukan mau membandingkan era atau apa lu bilang. Ini murni adalah sebuah sistem. Sebuah sistem itu tidak terjadi dalam 1 musim. Klopp needed 6 years untuk betul-betul menjadi penguasa kembali. 4 tahun pertama nggak dapat apa-apa juga kok dia.
Pep Guardiola emang datang-datang langsung juara. No, dia juga bahkan sebelum dia datang, Siki Bergestein datang dulu, Nah, Ferran Soriano datang dulu, orang-orang yang nah, dulu kerja sama dia di Barcelona datang dulu di City. Ketika dia datang, wah lu lagi, ya, halo bro, lebih sebuah nyaman kan? sistem yang sudah mulai dibentuk bertahun-tahun. City, kalau lo yang masih muda-muda, waktu City pertama kali diambil sama siapa PM-nya Thailand, Taksin Sinatwatra. Taksin. Ya, Ya, Taksin yang akhirnya bermasalah juga kan. ya. Itu nggak ada apa-apanya. City itu cuman ya modelnya sekelas Watford kali ya. Cuman punya duit banyak. Sama kayak QPR lah. Mungkin contohnya QPR yang paling tepat. Dibeli sama siapa? AirAsia waktu itu ya. Air Asia. Lu bisa belanja siapa aja waktu itu. City sama, bisa belanja siapa aja. Tapi dengan manajer yang nggak tepat dan sistem yang belum jadi, tetap aja nggak jadi apa-apa. QPR Ya, bahkan ya. nasibnya lebih nas lagi. Mereka jadi degradasi kan. Degradasi, betul. City juga waktu itu nggak ada apa-apa. Ketika sistem mulai dibentuk, manajemen itu mulai dirapikan oleh City, lalu perlahan-lahan mereka datangkan Mancini, Pellegrini, semuanya itu masuk ke dalam City untuk mengubahnya. Mungkin Stuart Pearce kayak gini kali, ngelihat Pellegrini sama Mancini. Anjing, pas waktu gue ditanya kagak ada yang beginian. Kalau nggak mungkin Stuart Pearce yang membawa juara kan gitu. Iya, karena semua Tapi yang dari sistem sih, dari struktur. strukturnya. Nah, itu yang makanya kenapa gue senang banget lihat Ineos datang sekarang ini. Yang dilakukan mereka pertama adalah sistemnya yang diganti, diubah. Udah mulai nih ada Barada dimasukkan, terus dia sekarang mencari director of football, dia nyari scouting, head of scoutingnya. Ini udah mulai terstruktur, mulai diatur oleh orang yang ngerti sepak bola. Itu kenapa walaupun baru 27%, gue sudah cukup bahagia. Karena 27% tapi memegang kuasa di sepak bolanya, ini udah sama aja kayak 100% di football. Iya benar. Dan gue heran kalau sekarang kan ada komentar, oke, Ineos datang perubahan apa? Wah, ini pemain si A nih, wah, Rashford atau Bruno nih jual aja. Atau manajernya ganti aja. Ya, sorry men. Itu yang ngomong-ngomong kayak gitu sama kayak yang kemarin bilang Fitra Eri nggak ngerti sepak bola, nggak ngerti mobil. Nggak ngerti otomotif. Oh my god, ya, gue juga ngikutin itu ya gue nggak tahu deh mau kayak luar gimana. Biasa sih. Dan ternyata yang waktu ditelusuri yang ngomong yang pertama kali tentang Fitra Eri nggak punya mobil, nggak ngerti mobil, dia bahkan nggak punya mobil. Jadi ya itulah contoh-contoh mereka yang komentar apa semua out. Listen. Kalau misalnya Ineos pintar, lu bilang kalau Ineos pintar, Ten Hag harus dipecat, harus ganti gini nih. Bahkan tadi kalau nggak salah Sky Sport juga udah sempat membahas tentang calon-calon penggantinya, termasuk Southgate. Ya, bagi gua gini. Kalau Ineos benar-benar pintar, justru dia akan mempertahankan ETH sampai habis. Karena kontrak tinggal gue nggak sepakat. Gue nggak sepakat. Kalau Ineos pintar, ini gue serius ya bang ya, serius sekali lagi. Zinedine Zidane, oke, manajer, asistennya De Zerbi, ya, sama Xabi Alonso, itu 3 itu kan. Lu maunya banyak ya? Nanggung, jadi banyak ya. Saran gue cuma satu tuh. Inzaghi jadi pelatih Rashford tuh kata Pinpor. Gini Gus, saran gue buat lu biar sehat juga mental ya. Kurang-kurangin main di X. Pemola pikir jadi kayak gitu. Nggak, karena kalau Ineos pintar, dia akan tahu. Kalau gue pecat Erik ten Hag, dia masih punya 1 tahun. Otomatis gue harus bayar lagi nih keluar. Kompensasi, betul. Kompensasi udah harus gue bayar. Kompensasinya kita nggak tahu nominalnya berapa. Sebodoh-bodohnya Manchester United zaman dulu kan yang ketika memecat Jose Mourinho setelah baru memperpanjang kontrak 6 tahun kan. Betul. Atau bahkan David Moyes kontrak 5 tahun, 8 bulan udah dipecat. Oh my god. Jadi Manchester United tidak akan mengulangi kebodohan yang sama, mudah-mudahan. Pertahankan Erik ten Hag sampai habis kontraknya. Kalau gimana bang? Kalau memang tidak perform, oke, kita boleh melihat sebuah solusi menurut gua. Karena ketika lu pecat manajer, lu nggak cuma bayar kompensasi lu Gus. Yang manajer baru juga pasti akan butuh dana untuk membuat sistem baru kan. Dan sorry, gua lengkapin. Dan pemain-pemain mahal yang didatangkan sama Erik ten Hag, dia akan minta duit lagi. Yang ada lu kehabisan duit hanya untuk kebuang lagi semua. Dan jeleknya Manchester United, gajinya tinggi-tinggi. Tim lain juga akan. Contohnya West Ham mau ambil
Harry Maguire sama Scott McTominay aja, itu Manchester United berjanji akan membayar 70% daripada gaji Harry Maguire. Lu bayangin gilanya kayak mana kita harus berjualan Makanya, pemain sekarang. makanya. Jadi untuk yang terlalu pintar, terlalu cepat ketik-ketik out manager, otak dipakai. Ya, kalau nggak punya, kalau belum nyampe, ya monggo dipelajari dulu. Nggak perlu Dan dengerin kami. Mungkin ada yang menurut kalian lebih hebat, ya silakan dengerin dia. dan Beliau tersebut. Dan ini kalau yang ingin pelatih yang disebutkan pelatih A, B, C, D, oke, ya, lihat lagi contoh kayak Zidane ya. Zidane itu nolak melatih di Inggris sudah berapa lama loh ya. Satu, nomor dua, De Zerbi, oke, lihat De Zerbi itu kontraknya baru habis masih beberapa tahun lagi loh di Brighton. Artinya apa? Erik ten Hag dipecat, bayar kompensasi. Manchester United harus nebus ke Harus Brighton bayar bayar kompensasi sana. Oh iya dong. Kecuali kalau pelatih-pelatih yang memang sudah punya tidak tim ya, nggak punya tim lagi. Contoh kayak mungkin Tuchel, Nagelsmann, Oleh Gunnar Gareth. Solskjaer. Nggak lah, tapi itu. But Nggak, anyway, tapi berarti kita sepakat lah ya untuk melihat bagaimana seharusnya fans ini melihat manajer Manchester United. Sepakat ya kita berarti Bang ya. Dan Sepakat kalau dong. boleh ke ini nggak, ke topik selanjutnya berarti? Boleh. Kita lanjut ke topik berikutnya. Yaitu Topik berikutnya adalah tendangan salto Garnacho. Wah, dulu kan di pertemuan pertama tendangan salto itu Garnacho. yang di kandangnya mereka. Nah, ini sekarang itu di kandang atau di Old Trafford atau di mana? Gue lupa. Itu Lupa. di Goodison Park, di Goodison Park yang itu. Yang salto Garnacho di Goodison Park. Kalau iya, di itu Old di Trafford Goodison Park. berarti siapa yang salto nih nanti nih? Ada satu lagi kan? Enggak, nanti Onana yang salto. Tapi Onananya Everton. Oh iya, ada ya namanya. Ada Lupa Onana, besok gue. Onana ketemu Onana. Salah. Duel Onana. Iya, besok kita ketemunya di Old Trafford ya. Tapi itu squad pincang banget loh Bang. Gimana Bang menurut lo Bang? Squad Manchester United yang pincang ya? Ya kayak statement yang tadi sih, guys, bahwa Erik ten Hag mau main apapun ya lu main dengan apa yang lu punya aja saat ini. Kalau dia punya available misalkan kata Lisandro Martinez, dia nggak akan memainkan kumis Eichmann, Lindelof. Lindelof. Iya. Ya, Kalau dia itu aja. Luke Shaw, dia nggak akan Kalau main. dia mungkin nggak akan memaksakan Dalot di kiri kan gitu. Iya. Jadi ya literally besok itu kita ya bermain dengan apa adanya, squadnya apa adanya. Cuman entah kenapa gue percaya diri sih kalau lawan Everton besok ini, karena Everton juga kan lagi kemarin bagus. kalau nggak salah lawan Brighton 1-1, terus lawan West Ham kalah 1-3. Kemarin ya. Kalah di kandang 1-3. sendiri, betul. Ya, di kandang sendiri kan. Plus lagi mereka itu bolak-balik bertubi-tubi dihajar sama FA sendiri toh. Oh ya, betul. Sanksi-sanksi itu ya. Kalau nggak salah sekarang di 16. Jadi pressure-nya itu ada di Everton sebenarnya untuk menang. Manchester United all you have to do is just win dengan bertahan, dengan main santai. Kalau gue tanya Bang, gini deh, kita kalau ngomong soal masalah posisi ya, mungkin waktu juga udah gak lama lagi. Oke, di back kiri kan ini kosong nih, nggak ada Luke Shaw ya kan, opsi. Dalot. Menurut lu siapa lu? Kalau menurut lu siapa? Dalot ke kiri. Kalau Dalot ke kiri, back kanan siapa dong? Satu lagi Lindelof. Kalau Dalot ke kiri, kanan siapa dong berarti? Oh, tapi ada ini kan, kemarin juga lumayan kok. Siapa yang pemain mudanya? Kambuala. Ya untuk lawan City aja lu masih bisa kayak gitu ya lumayan lah. Oke lah, walaupun ya bila kali Kambuala yang dihadapin siapa namanya? Kevin De Bruyne, Foden ya. Besok kan dia hadap-hadapannya cuma dengan Harrison ya. Ya boleh lah ya. Bisa. Kalau gua sih lebih Sofyan Amrabat sih di back kiri. Kalau gua ngerasa kemarin kesel sama Amrabat. Kira-kira gol ketiga kemarin ya. Gua ngerasa sebenarnya dia harusnya nggak diturunin si Sofyan Amrabat, karena gua ngerasa Sofyan ini pemain yang lambat adaptasi di atas lapangan. Jadi ketika dia masuk sebagai pemain pengganti, ya dia kurang bisa ngikutin ritme, apalagi intensitasnya tinggi banget ya pada saat itu. Lama panasnya. Betul lama panasnya. Terus Kobbie Mainoo turun nggak nih? Main nggak nih? Main lah ya. Main lah.
Main. the only real player yang stabil. Masa nggak lu mainin? Terus siapa lagi? Mana Yang butuh menarik. bantuan sebanyak-banyaknya di belakang itu. Kanan nih, kanan. Menurut lu Kalau siapa? kanan Dalot. Gua Sayap kanan. sayap kanan. Penyerang. Antoni lu mau siapa lagi lu? Karena kiri Iya, gue bener. pengennya Garnacho. Sama sih, gue juga. Walaupun mungkin Anthony begini dan begitu ya, tapi gue ngerasa kayak yang, ya who else? Omari Who else? You Forson. don't have any. Ya balik lagi, Erik ten Hag nih saat ini adalah kayak Indonesia di beberapa pemilu ini, the lesser evil kan gitu. Tapi aku nggak mau ikut-ikutan ntar malah kau nggak. Oke, kita balik lagi ke football aja. Takbir kata dia Minpor. Berarti ya gue sama si Anthony karena nggak punya ya Omari Forson waktu diturunin lawan Fulham. Belum dia cukup dua pertandingan dua-duanya bikin gue gendek. Enggak. No. Kemarin lawan City lu lihat nggak yang dia tabrakan sama Bruno Fernandes tuh lihat? Iya. Makanya belum siap banget ini main. Kasihan banget Erik ten Hag harus memainkan orang-orang kayak begini. Mau gimana? Tadi kan gue sebelumnya kan gue bilang kan, mudah-mudahan ini Fofana ini bisa bikin kejutan lagi kayak Maino gitu ya. Jadi kita nggak perlu cari jauh-jauh lagi. Ternyata di kandang sendiri punya gitu loh. Tapi ternyata mendingan Pelistri lu gak pinjemin ya. Teman Forson. Berarti sepakat sih gue Anthony. Berarti Fofana mau itu gue bilang. Omari Forson. Di kanan Anthony, di kiri Garnacho, sepakat gue. Nah, di posisi ini nih, nomor 10. Nah, lu taruh McTominay aja. Sebentar. Loh, berarti kalau Scott McTominay ada. Hah? Terus ujung tombaknya siapa dong? Kalau Scott McTominay berarti siapa yang di depan dong berarti? Bruno kayak waktu lawan Manchester City. Atau kebalik nih? Atau ya, gue nggak tahu ya. Garnacho bisa nggak main di depan sendirian? Karena kalau misalnya Diallo biasanya main di kiri kan ya? Dia di kanan kan? Di kanan, tapi dia di Sunderland beberapa kali pernah main di depan juga sih. Kalau gue berpikir ya mungkin kasih kesempatan sama Diallo, kasih di tengah itu siapa namanya Bruno Fernandes sama Scott McTominay. Karena kan Everton Sean Dyche ini kan fisikal banget ya. Kan Scott McTominay gede. Yang diistirahatkan nanti ini si Casemiro, posisi Casemiro diganti sama Kobbie Mainoo 4-1-4-1. Kalau gua sih. Cuman bisa. Kalau di depan lu lebih jujur gua McTominay, I know how much Ole loves him, McFred apa segala. McTominay kalau misalnya dia lu suruh bertahan bareng sama Mainoo, itu nanti balik lagi yang waktu Gary Neville sama Paul Scholes lu pemain senior lu tinggalin junior di belakang sendirian. Karena McTominay punya kecenderungan maju ke depan. Betul. Jadi gue masih lebih prefer Casemiro sama Mainoo yang bermain atau Amrabat dengan Mainoo. Di kiri itu lu cari opsi deh. Entah si Iceman lu pasang di kiri lu paksain. Either way gue nggak percaya McTominay di tengah. Tapi kalau McTominay justru di luar kita bercanda ya, McTominay lu bikin kemarin jadi posisi 9 or 10, gue malah percaya. Karena balik lagi waktu dia akademi jadi striker kok. Apa sekalian gitu aja kali ya. Jadi kayak di tengah Casemiro sama Mainoo, di depannya Bruno Fernandes, di kanan Anthony, di kiri Garnacho, depan Scott McTominay. Scott McTominay. Lu lagi dikasih license to be stupid sebenarnya. Kenapa? Karena lu punya alasan cedera kan. Lu benar-benar punya license to be stupid. Lu nggak punya Højlund, lu nggak punya Rashford, doubtful kan sekarang ini beritanya. Lu nggak punya Rashford, lu nggak punya Højlund, lu nggak punya Martial, kalaupun punya nggak ada gunanya juga. Iya benar. Udah dua orang itu aja, nggak ada pemain lagi striker di depan. Jadi you have nothing. Either you play Diallo lagi sama Diallo. Atau ya udah sekalian aja lo masukin McTominay di depan. He was a striker di academy. Dan he's actually one of the leading scorer saat ini kan. Yes, indeed, betul. Cuman sekali lagi ini kita bikin perkiraan berdasarkan dengan informasi terbaru. Kalau seandainya Johnny Evans ternyata bisa main ya, bukan Johnny Evans, katakanlah Rasmus Højlund bisa main ya. Tentu atau Rasmus Højlund bahkan kita pasti lebih milih Rasmus Højlund lah.
Rasmus itu jelas. benernya itu cederanya dia ganggu banget tuh. Dia itu lagi Ya. winning, maksudnya apa ya? Lagi Lu positif. lagi ya. Oh my God, gol, toto cedera yang ya ini apes banget ya Erik ten Hag ya by the way ya, tapi tetap Erik ten Hag out. Zidane masuk, De Zerbi, Xabi Alonso, ya kan, Ruben Amorim sekalian dari Sporting. Itu dreaming manager. Jangan dong. Jangan dong. Kita kasihnya agak real dikit. Kita kasihnya agak real dikit. Jose Siapa? Mourinho lagi available loh. Dia punya pengalaman. Dia Dimasukin punya ke timnya aja. pengalaman. Jose selalu bawa piala, ya kan, bahkan di MU. Cuma Spurs saja yang memang terlalu terkutuk yang kayak nggak bisa dapat piala apa-apa. Ini by the way yang ngomong soal masalah Spurs, gue nggak tahu ya. Ini kayaknya mendingan kita waktu itu nggak usah ngambil Harry Kane, udah bener nih. Lihat Harry Kane ke Bayern Munchen, nah Bayern Munchen sekarang nggak jadi juara Udah Bundesliga. hancur. Berarti tapi kayaknya bukan karena faktor Spursnya juga sih. Kayak berarti Walker datang dari Spurs juara terus kok. oh iya Kan benar. gitu. Gue baru mau ngomong Sir Alex ngambil Michael Carrick ke juara Liga Carrick Champions. juara, Berbatov juara. Oh Ini iya, kayaknya memang Berbatov faktor juara. Kane-nya. Oh enggak, Harry bukan. Kane-nya udah. Atau mungkin faktor Thomas Tuchel. Thomas Tuchel nggak cocok di Bayern Munchen, cocoknya di Manchester United. Iya nggak ya? Masa Iya, iya? kan pada pernah minta Thomas Tuchel kan. Nggak ada kesempatan nih. Ambil Tapi jangan Tuchel. lupa, Baik. ada juga loh yang dulu sampai sekarang belum keturutan. Dari dulu banget, Antonio Conte ya kan. Nah, itu masih belum dapat Iya. klub. Di Chelsea gagal, nggak apa-apa, bawa ke sini. Di Spurs gagal, bawa ke sini. Enggak dong. Di Chelsea nggak gagal dong dia. Ya lumayan lah. Tapi Tapi terakhir ini Everton optimis menang ya Bang Pet? Gua sih optimis menang, tapi dengan susah payah. Ya, gua juga berpikir intinya 3 poin lah. By the way, gua mau nanya dong. Ini ada non-bar lagi, Poros? Ada dong. Jangan lupa kita tetap nobar di Twin House Cipete hari Sabtu. Ya. Itu penting. Itu yang paling penting. Menang kalah seri urusan belakangan. Wah, gua kalau seandainya kan bisa datang. Mental kalian diuji lagi di Twin House kan gitu. Nikmati sensasi nonton bareng itu tidak terlupakan. Betul ya Bang Pet? Tapi ya, all of this, gue ambil kesimpulan satu sih. Memang lo, kalau kita tiki taka itu di space di sini juga kelihatan kok tiki takanya. Mantap. Dan yang gue paling happy tentang semua yang terjadi dalam weekend ini adalah Ole Gunnar Solskjaer akhirnya speak up. Itu bagi gue is a very good sign bahwa the stick to football ini betul-betul membawa apa yang sebenarnya terjadi di belakang, dan ini banget bisa membantu untuk mencerdaskan yang nonton bahwa sepak bola itu nggak hanya 90 menit di lapangan itu. Yes. Lu bener-bener banyak yang lu hadapin di belakang layar yang Ole udah membuka mungkin sebagian besar ya, bahwa beli pemain juga nggak seperti yang lu kayak main di FM. Lu beli pemain ini, lu pilih ini, manajemen paling menolak sekali 2 kali, lu add manager aja di sebelah. Lu add manager di klub lain yang lu mau ambil, udah ada jual lebih murah, dapat tuh pemain yang lu mau. It's not as easy as that. Banyak faktor-faktor yang bermain. Dan saat ini kalau gue bilang lagi-lagi jargon kayak Sir Alex Ferguson, support your manager, karena lu nggak tahu apa yang dia harus laluin. Kalau lu bingung kenapa manajer-manajer MU ketika dipecat semua rata-rata berewokan, itu jawaban sebenarnya. Karena mereka stres sampai lupa aja. Semua tuh berewokan dipecat dari Manchester. Mungkin yang itu sih ini kali ya, Van Hal. Mungkin karena dia sama kayak gue, nggak bisa nembuin Leo. Tapi gue sepakat sih. Tapi gue sepakat, intinya itu tadi ya, fans itu sama dengan supporter. Supporter tuh intinya support. Kritik it's always kritik, nggak ada salah di sana. Tapi support itu yang harus diutamakan. Gue sangat aneh, bahkan cenderung geli ketika ada yang ngaku mendukung atau supporter sebuah klub, tapi justru sering menjatuhkan klubnya sendiri. Bahkan dalam saat-saat sekarang ini kadang gue merasakan fans atau supporter Manchester United itu kata-katanya lebih tajam daripada dalam klub, untuk klub Manchester United sendiri dibandingkan dengan fans rival. Ini kan aneh sebenarnya. Sehingga menurut gue sampai Carragher aja memuji MU aja bagi gue dah karena kasihan kali gitu. Dan bagi ya Indian gue sepakat sama Bang Pet untuk memegang apa pesan terakhir dari Sir Alex Ferguson, your job now is to support your new manager. Udah itu this guy. Yes, kurang lebih sudah semuanya nih berarti Bang Pet.
Gue semua Terima ya. kasih ya sudah Udah, diundang. Terima kasih banget nih sudah diundang ke Poros. Wah, siap, Komandan. Kita jangan selalu jangan senang datang Bang Gusti. Thank you banget ya gua udah juga ngeluangin waktunya lagi. Gue siap tahu siap. lu Wah, ngambil waktu di antara kesibukan pekerjaan. Thank you banget. jangan, jangan. Nanti Oh ada yang jangan tahu. kelaparan. Jangan. Kapan Tuh, diajak ke Mimpian Belanda? nanya tuh kapan diajak ke Belanda nih katanya. Nanti diajak ke Twin House Nonbar. Mau gua langsung loh. Terima kasih Infonya udah ada diundang ya. kejabaannya. Oh ya, sebelumnya gue ingin ucapkan juga buat warga Poros yang sebentar lagi akan puasa kan ya. Yap. Selamat menjalankan ibadah puasa. Sehat-sehat selalu semuanya, sehat-sehat sekeluarga. Itu aja. Thank you Oke, sekali udah thank you, diundang. Gusti. Jangan kapok-kapok undang gue. Nggak akan Salam. pernah, Gus. Thank you, Gus. Oh, thank you. Yuk, bye-bye. Bye, guys. Assalamualaikum. Bye. Gue Assalamualaikum. Patrick. Dia Gusti. We're going off. Bye. Assalamualaikum.